الحمد لله رب العالمين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi perintah untuk berpuasa ini sesungguhnya memiliki sebuah tujuan. Bukan sekedar kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum serta hubungan suami istri di siang Ramadan. Ya, bukan sekedar itu. Tapi ada tujuan. Ya, seakan-akan puasa ini adalah wasilah, sarana untuk kemudian kita sampai kepada tujuan itu. Apa tujuan yang sesungguhnya Allah inginkan dari kita? Apa yang Allah inginkan dari kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita. Dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ini menyatakan bahwa kemuliaan itu sesungguhnya bukan terletak hanya pada harta atau pada jabatan yang dimiliki atau pada banyaknya pengikut atau rupa yang unggul. Bukan itu letak kemuliaan yang hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kemuliaan itu sesungguhnya adalah pada ketakwaan. Maka jika ayat ini dikaitkan dengan ayat di dalam surah Al-Baqarah yang di dalamnya terdapat perintah untuk berpuasa Ramadan dengan tujuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dapat dipahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan ibadah ini, ketika memerintahkan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain, tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang mulia. Ya, mulia menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, itulah kemuliaan yang hakiki. Ya. Barang siapa yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan mulia di mata manusia. Dia akan mulia di mata manusia, bahkan dia mulia di hadapan seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang fitrahnya masih lurus, masih terjaga, pastilah berupaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang mulia itu. Ya. Oleh karenanya, Allah memerintahkan kepada kita wasilah-wasilah yang jika dikerjakan dengan sebaik-baiknya, kita akan terantar kepada kemuliaan itu. Kita akan terangkat derajat kita di atas makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya menciptakan banyak sekali makhluk-makhluknya. Walaqad karramna bani Adam fil barri wal bahr. Sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam di daratan dan di lautan. Ya. Allah ingin kita ini menjadi orang-orang yang mulia. Maka puasa Ramadan hendaknya dipahami sebagai sarana agar terbentuk mental, terbentuk kepribadian, terbentuk cara berpikir, cara pandang yang mulia.
bukan cara pandang yang hina, bukan mental yang hina, bukan kepribadian yang hina. Lihat bagaimana Nabi SAW mengarahkan kita di dalam menyempurnakan puasa kita. Nabi mengatakan, wa idza kana siyamu ahadikum, apabila seseorang di antara kalian berpuasa, fala yarfath, maka jangan berkata-kata kotor, ya, wala yajhal, dan jangan bertindak tanduk yang bodoh, ya. Ya. Nabi mengajarkan kepada kita agar kesempurnaan puasa itu disempurnakan dengan kita menjauhkan lisan kita, pikiran kita, tindak tanduk kita dari hal-hal yang tercela. Bahkan kata Nabi, jika ada seseorang yang datang ingin menyerangmu, ya, ingin mengganggumu, katakan kepadanya, inni shaim, saya sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya kepribadian yang ingin dihadirkan dengan puasa ini. Ya. Banyak orang menjadi rendah karena tutur katanya. Banyak orang kemudian terhina karena apa yang dia ucapkan, apa yang dituliskan. Ya. Banyak orang yang kemudian menjadi hina karena tidak mampu mengontrol emosinya. Ya. Karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka pahamilah tujuan tertinggi daripada puasa Ramadan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan takwa itu jika ada pada seseorang, maka inilah yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini pernyataan Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti jika kita meraih ketakwaan itu, maka kita dapat dipastikan adalah mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah telah memuliakan kita, sesungguhnya kita tidak butuh sikap-sikap pemuliaan dari yang lain. Ya. Yang lain hanyalah mengikut. Ya. Meskipun mungkin di mata sebahagian orang yang tumpul basirohnya, kita dianggap tidak mulia atau kurang mulia, tetapi itu tidak menjadi penting ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang bertakwa, yang bersabar dengan ketakwaan, dan menjadi mulia dengan ketakwaan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.